Ana ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan doa. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah, meminta kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini sebuah karunia ilahi yang agung. Ketika Allah membuka lebar-lebar pintu doa, di mana Allah akan mengabulkan semua permohonan hamba. Tapi mungkin sebagian kita berpikir, kami sudah berdoa Ustaz, saya sudah minta sama Allah Azza wa Jalla. Ada yang ingin menikah, tapi sampai mati dia nggak menikah, padahal dia sudah berdoa. Ada yang ingin punya anak, bertahun-tahun dia berdoa minta punya anak, tapi sampai mati terkadang ada yang nggak punya anak. Apa ada yang salah dalam doa dan permohonan kita, sehingga seakan-akan yang kita pinta kok tidak diberikan? Yang pertama, ketahuilah bahwasanya jawaban dari permohonan kita itu satu dari tiga hal. Nabi SAW mengatakan, yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin wala qati'atir rahim. Akan dikabulkan doa hambaku selama dia tidak meminta yang berisi dosa atau pemutusan silaturahim. Jawaban dari doa itu ihda thalath, satu dari tiga hal. Yang pertama, sesuai yang dengan dia minta. Dia ingin kaya, Allah kasih kekayaan. Dia ingin anak, Allah kasih anak. Dia ingin pasangan hidup, Allah berikan kepadanya pasangan hidup. Dia ingin pekerjaan, dia bekerja di tempat yang dia inginkan. Dia ingin sekolah, diterima di sebuah perguruan tinggi favorit, dia diterima di tempat itu. Atau boleh jadi jawaban yang kedua, dia dijauhkan dari musibah yang setara dengan doa permohonan dia. Kita ini hampir gak pernah berdoa supaya tidak tabrakan naik motor. Boleh jadi kita meminta sesuatu sama Allah, yang kita pinta tidak diberikan, tapi Allah selamatkan kita dari tabrakan, dari ditabrak oleh truk, atau dari terkena penyakit yang membahayakan kita. Memang kita nggak diterima kerja di tempat itu, tapi alhamdulillah kita pulang selamat, nggak ditabrak oleh kendaraan apapun. Atau jawaban yang ketiga, ini menunjukkan bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Jawaban yang ketiga dari doa kita adalah Allah tumpuk, Allah simpan sebagai pahala yang akan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Karena kita tahu pada hari kiamat semua akan ditimbang. Amalan kita akan ditimbang, tubuh kita akan ditimbang, kitab kita akan ditimbang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebajikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kehidupan yang dia ridhain, kehidupan yang dia sukai. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi yang ringan timbangan kebaikannya, maka neraka tempat dia. Maka disinilah kadangkala amalan kita nggak cukup, dosa kita lebih banyak daripada amal soleh kita. Ketika ditimbang, maka boleh jadi doa-doa kita itu berada di timbangan kebaikan, sehingga memberatkan timbangan kita.
Mana yang lebih baik? Dikabulkan di dunia, diselamatkan dari bala dan musibah, atau dijadikan pahala kemudian dimasukkan ke surga? Tentunya kenikmatan yang abadi, kenikmatan akhir. Ahibati fillah. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi yang berdoa. Kita ini perlu juga mengevaluasi. Kadangkala kita memasukkan berkas untuk melamar kerja, tahu-tahu ditolak. Kita perlu tahu kenapa ditolak. Berkasnya aja ditolak. Kita belum mengadakan interview wala apa. Oh, ternyata persyaratannya nggak lengkap. Maka tatkala kita tahu kita punya berkas nggak lengkap, kita akan lengkapi. Maka hari ini insya Allah kita akan membahas beberapa persyaratan supaya doa kita dikabulkan. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya hanya berharap wajah Allah Azza wa Jalla. Bukan ingin dipuji, bukan ingin disanjung, dan dia juga tidak meminta kecuali kepada Allah. Karena ada sebagian orang dia meminta kepada Allah, tapi dia juga meminta kepada selain Allah. Kita melihat kadang-kala ada ritual-ritual sesajian yang diberikan ke lautan, diberikan ke gunung, diberikan ke jalan, diberikan ke sawah. Kalau ditanya apa yang mereka inginkan, mereka cari keselamatan, jaluk selamat. Baik, mereka meminta kepada Allah atau meminta kepada Allah dan kepada selain Allah. Jadi syirik ini, arti syirik itu adalah dia meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Maka ingat, kalau ingin doanya dikabulkan, minta kepada Allah saja. Bayangkan iblis ketika berdoa ikhlas minta kepada Allah, Allah kabulkan. Ketika iblis mengatakan anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan aku sampai ke hari dibangkitkannya manusia. Qala innaka minal munzirin. Engkau termasuk yang ditangguhkan sampai hari kebangkitan nanti. Bayangkan iblis saja ketika ikhlas minta sama Allah dikabulkan. Allah ceritakan bagaimana orang-orang musyrik ya, ketika mereka berada di kapal, di bahtera, datang badai, datang ombak yang mengombang-ambingkan kapal mereka, sehingga mereka tahu tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka kecuali Allah. Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa meminta kepada Allah ikhlas, lupa dengan semua sesembahan-sesembahan yang ada. Maka syarat yang pertama, kalau ingin doanya dikabulkan harus ikhlas. Masya Allah, turun hujan jemaah. Termasuk waktu mustajab itu ketika turun hujan. Apalagi kita di akhir Jumat. Allahumma shayyiban nafi'an. Baik. Syarat yang kedua agar doa dikabulkan, tidak boleh melampaui batas. Artinya kalau yang pertama ikhlas, yang kedua doanya hendaklah sesuai dengan aturan. Kalau doa itu tidak sesuai dengan aturan, bahkan melampaui batas, walaupun doa itu dari bapak atau dari ibu. Karena kadang-kala ada anak yang mengatakan, Ustadz, ibu ana nyumpain ana Ustadz, bapak ana nyumpain ana Ustadz, ibu ana mengatakan semoga engkau gak punya anak. Kadang-kala seperti itu, ibunya benar-benar gak suka sama anaknya. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah, berdoalah memohon kepada Rabb kalian dengan penuh
pengharapan, menghinakan diri kalian secara sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau orang berdoa memohon sesuatu yang haram, na'udzubillah, maka dia telah melampaui batasannya. Seperti seorang umpamanya mengatakan dia mendoakan keburukan buat orang yang dia zalimi. Dia menggolimin orang, dia ngambil hartanya orang, lalu dia mendoakan keburukan buat orang yang dia zalimi. Ini bentuk melampaui batas. Seperti seorang ibu yang mungkin dia nggak suka sama anaknya karena anaknya terlalu cinta sama istrinya, kemudian dia mendoakan keburukan buat anaknya, maka itu pun tidak akan dikabulkan. Maka ahibati fillah, ketika berdoa hendaklah tidak melampaui batas. Kita itu harus tahu diri kita ini siapa. Kemudian syarat yang ketiga, ketika berdoa hendaklah yakin dikabulkan. Nggak ada ceritanya doa nyoba-nyoba. Kalau kita melamar pekerjaan, sebagian katanya anak cobalah, mungkin diterima. Kalau berdoa nggak boleh coba-coba. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, memohon kepada Allah dalam kondisi yakin dikabulkan. Jadi yakin Allah mengabulkan doa kita. Kalau dalam hati kita, aduh kayaknya tidak dikabulkan, tapi lah tak cobalah. Jangan pernah mengatakan mencoba, tapi yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Syarat yang keempat, menghindari yang haram. Makanan yang haram, pekerjaan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Contohnya laki-laki itu nggak boleh pakai emas. Jangan pakai emas. Perempuan boleh pakai emas, boleh pakai sutra. Laki-laki nggak boleh. Bicara minuman, kita tahu ada minuman yang haram karena Allah mengharamkan zatnya. Ada yang haram dikarenakan cara menghasilkannya tidak sesuai dengan syariat. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti yang Allah perintahkan kepada para nabi. Bayangkan, perintah Allah kepada orang-orang beriman sama dengan perintahnya kepada utusan-utusan Allah. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'amalu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, makan dari yang halal dan beramal solehlah. Wa qala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau tadi perintah kepada para utusan Allah, Allah perintahkan kepada yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budu, kalau kalian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang seorang yutilus safar. Orang ini melakukan perjalanan panjang. Doa musafir itu mustajab. Artinya orang ini dalam kondisi musafir. Ash'ath akbar,
Kalau ngelihat rambutnya penuh dengan debu, lihat pakaiannya kumal, artinya kondisi dia menunjukkan orang yang sedang membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Yamuddu yadahu ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Bayangkan dia bertawasul dengan mengangkat tangannya. Sedangkan dalam hadis disebutkan, innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah itu maha malu, maha pemalu dan maha mulia. Yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Malu Allah itu kalau ada hambanya yang angkat tangan memohon kepada Allah, lalu Allah balikkan tangan kosong, nggak dapat apa-apa. Allah malu. Nih orang angkat tangan minta sama Allah Azza wa Jalla, dia memanggil nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, dia panggil ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai penciptaku, pemilikku. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, yang dia makan haram, yang dia pakai haram, wa ghudhiya bil haram, tumbuh besar dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, gimana akan dikabulkan doanya? Maka ingat, yang ingin dikabulkan doanya, tolong makanannya diperhatikan, pekerjaannya diperhatikan. Sebagian kita itu makan haram sejak lahir sampai tua, nggak tahu kalau dia makan haram. Kenapa? Karena dia nggak pernah belajar, sehingga dia tidak tahu mana halal haram. Ketika ada orang yang ngasih tahu ini haram, setitik haram, iki haram, iku haram, enggak sih. Yang haram itu sedikit lebih banyak yang halal. Tapi sebagian kita karena nggak ngerti, karena nggak paham, sehingga dia merasa agama ini sulit. Enggak, agama ini mudah. Kemudian syarat yang kelima, agar doa kita dikabulkan, hendaklah ketika berdoa menghayati apa yang dia baca. Sebagian kita doa pakai bahasa Arab nggak paham, sehingga padahal tiap pagi dan petang dia baca zikir pagi dan petang, tapi dia nggak menghayati. Di dalam hadis disebutkan, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah itu tidak mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai, dari hati yang lupa. Dia mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, tapi hatinya tidak bersama dia. Sekedar ucapan di lisan. Maka tolong ketika berdoa, fahami apa yang dibaca, hayati apa yang dipinta, yakin Allah kabulkan. Kemudian syarat yang keenam, agar doa dikabulkan, maka hendaklah kita tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Rasulullah SAW mengatakan, yustajabu lil abdi ma lam yasta'jil, dikabulkan doa hamba selama dia tidak tergesa-gesa. Maka sahabat bertanya, kaifa yasta'jil ya Rasulullah, bagaimana dikatakan orang itu terburu-buru? Orang yang doa terburu-buru itu adalah orang yang mengatakan, qad da'autu wa qad da'autu, aku sudah doa, aku sudah minta, aku lihat kok nggak dikabulkan. Jadi dia ingin segera dikabulkan. Coba kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim doa minta anak, jemaah. Kita baca doa beliau dalam Al-Quranul Karim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepada aku anak-anak keturunan yang soleh. Sebagian kita membaca doa Nabi Ibrahim, dia baca setahun, dia baca 2 tahun, dia baca 3 tahun, dia baca 5 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam membaca doa itu sampai umur 86 tahun baru dikasih anak. Nabi Zakaria, bagaimana beliau juga berdoa minta anak, baru dikasih ketika umurnya 100 tahun. Maka jangan pernah tergesa-gesa. Nabi Ayub alaihissalam, beliau dikasih penyakit sama Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan 18 tahun beliau dikasih penyakit. Ya namanya orang perlu bersabar, namanya orang minta.
Maka tolong ketika berdoa hendaklah tidak terburu-buru. Baik, ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai doa-doa yang pendek tapi maknanya mencakup. Artinya doa itu nggak panjang, tapi ternyata yang kita pinta banyak sekali. Contoh nih ya, doa-doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang paling banyak dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lihat apa yang dipinta dalam doa ini. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia, semua bentuk kebaikan di dunia. Yang kalau kita hendak memperincikan kebaikan di dunia itu capek kita. Minta ini, minta ini, minta ini. Ya Allah, banyak yang dipinta. Maka dengan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, minta segala kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat surga Allah. Di dalam surga itu ada segala kenikmatan, ada buah-buahan, ada istana, ada sungai-sungai, ada rumah-rumah, ada tenda-tenda, ada segala kenikmatan. Sudah minta wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Kemudian di antara doa yang Nabi baca, yang insyaallah kita semua atau sebagian kita sudah menghafalnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam biasa berdoa mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nabi minta 4 perkara. Tolong dihafalkan nih doa ini. Enggak panjang doa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Apa yang diminta sama Nabi SAW? Tadi udah disampaikan, Nabi itu suka dengan doa yang pendek tapi isinya banyak. Kadang kalau ada orang doa setengah jam isinya cuma 1, 2 atau 3. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Minta petunjuk. Petunjuk itu apa jamaah? Petunjuk itu adalah ilmu yang bermanfaat. Itu petunjuk. Kenapa? Karena ada orang berilmu tapi nggak diamalkan. Ada orang beramal tanpa ilmu. Jadi kita minta sama Allah ilmu dan amal. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Dan inilah yang kita pinta setiap sholat kita, mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kita minta dikasih petunjuk kepada jalan yang lurus. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengerti, tapi kita faham, mengerti, lalu kita mengamalkan. Banyak di antara kita yang punya ilmu, tapi pengamalannya jarang. Banyak di antara kita kalau ditanya dalil, dia tahu dalilnya. Qala Allah, qala Rasul SAW. Tapi ketika praktek, kita melihat dia cuma omong kosong. Berarti ilmunya nggak bermanfaat. Maka kita minta ilmu yang bermanfaat, yang kita amalkan, yang diterima sama Allah dengan ucapan kita, Allahumma inni as'alukal huda. Petunjuk apa saja kita minta petunjuk. Yang kedua, wattuqa, minta ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa artinya takwa? Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Kita lihat di masyarakat, orang-orang itu faham bahwasanya yang namanya sholat itu wajib. Tapi terkadang kita melihat mereka nggak sholat. Badan sehat, tubuh kuat, masjid dekat, tapi nggak sholat. Maka kita perlu minta kepada Allah ketakwaan yang dengannya kita bisa melaksanakan perintah Allah
dan menjauhi larangan. Yang ketiga, wal afaf. Afaf itu menjaga kehormatan diri kita dari zina. Afaf itu minta penjagaan dari Allah dari perzinaan, baik itu zina mata yang sekarang naudzubillah min dzalik, dengan adanya handphone di tangan kita, dengan mudahnya orang bisa berzina dengan matanya. Naudzubillah min dzalik. Maka kita perlu meminta kepada Allah al-afaf, ya Allah, dijaga ya Allah dari perzinaan. Baik mata kita, baik tangan kita, apalagi kemaluan kita. Jadi kita minta kepada Allah supaya dijaga dari segala bentuk perzinaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Yang keempat yang diminta adalah al-ghina, minta kecukupan sama Allah Azza wa Jalla, supaya kita nggak minta-minta sama manusia, supaya kita tidak memohon-memohon kepada orang, supaya kita nggak bergantung sama manusia, kita hanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah al-ghina, kekayaan, tapi bukan kekayaan harta. Yang diminta adalah kekayaan jiwa. Berapa banyak orang yang kaya raya secara harta tapi miskin secara jiwa, sehingga dia terus seperti anjing yang menjulurkan tangan, menjulurkan lidahnya, terus dia berambisi, rakus. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Kata Nabi SAW, laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, walakinnal ghina ghinal qalb, tapi kekayaan itu dengan kekayaan jiwa. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian jamaah, di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, insyaallah kita hafal juga doa itu. Harapan ana kita bukan hanya menghafalnya saja, tapi kita bisa menghayati tatkala kita membaca doa ini. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'ati. Ada doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Kalau yang baru saja kita baca ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati. Ahibati fillah, kadang-kala kita ngeliat ada orang paginya taat, sorenya bermaksiat. Ada orang yang malamnya salat malam, paginya naudzubillah melakukan perbuatan dosa. Kita heran, ya Allah, fulan gimana ya? Kemarin masih hadir kajian, kok sekarang ngomongnya seperti itu? Hati di tangan Allah. Kita nggak tahu. Makanya ada orang yang paginya sabar, sorenya marah-marah. Maka baca doa ini, ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, palingkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Jadi minta ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, karena bentar lagi sudah mau masuk waktu maghrib. Usahakan di sisa waktu ini gunakan untuk berdoa. Ini waktu yang mustajab. Berdoalah, memohon kepada Allah. Ingat, waktunya pendek, jadi baca doa yang ringkes tapi mencakup segala yang kita inginkan. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang kedua, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Yang ketiga, yang tadi kita baca, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika, atau ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Baik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Adzan jam berapa jemaah? 5 menit lagi. Baik, terakhir sudah Anda kasih doa yang terakhir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, ta'awwadhu, kalian mintalah perlindungan. Kalau tadi kan minta saja, ini sekarang minta perlindungan. Berarti kita minta perlindungan dari sesuatu yang berbahaya,
Beliau mengatakan ta'awwadhu billah min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Jadi doanya, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala yang memberatkan. Ada bala yang ringan yang kita bisa melewati, tapi ada bala yang berat kita minta supaya jangan dapat bala yang merepotkan kita. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa. Jangan sampai kita terkena kesengsaraan, penderitaan. Jangan sampai Allah. Berlindung kepada Allah dari terkena kesengsaraan. Yang ketiga, wasu'il qada, dari ketentuan yang buruk, dari takdir yang buruk. Kita berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Yang keempat, wasyamatatil a'da, kita berlindung kepada Allah dari diketawain sama musuh-musuh kita. Ada musuh kita, lawan kita itu kalau kita susah dia ketawa-ketawa. Jangan sampai musuh kita itu senang melihat kita susah. Maka kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara ini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kalau enggak hafal bahasa Arabnya, baca bahasa Indonesia. Intinya Allah Azza wa Jalla itu mengerti dengan apa yang kita pinta. Jangan pernah mengatakan, Ustaz kan Allah sudah tahu dengan isi hati Anda. Betul, tapi Allah nyuruh kita minta. Buktikan kita ini memang merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah itu marah sama orang yang berdoa. Kalau kita minta sama manusia, lama-kelamaan dia marah sama kita. Tapi Allah semakin banyak kita berdoa, Allah semakin cinta kepada kita. Maka kita lihat Rasulullah SAW itu banyak sekali doa-doanya. Karena memang Allah cinta dengan orang-orang yang suka berdoa. Wa du'a huwal ibadah. Dan doa itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Sekali lagi, manfaatkan waktu yang ada untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya waktu di akhir Jumat ini diharapkan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ana kembalikan ke pembawa acara. Ini pembawa acara nih.